Gereja bukan hanya sekedar tempat kita nyanyi nyembah Tuhan setiap hari Minggu. No. Gereja juga menjadi tempat pelatihan bagimu. Gereja juga menjadi tempat untuk engkau meraih destiny yang Tuhan sudah taruh. Halo, amin. Itu sebabnya saya menegaskan, saya mendorong untuk setiap saudara sebagai pemimpin. Pastikanlah engkau belajar untuk menata ulang seluruh jemaatmu. Menata ulang seluruh keberadaan gereja yang ada. Selaraskan, sesuaikan dengan blueprint yang dari sorga. Apa yang Tuhan sudah mulai singkapkan lewat para nabi, lewat para rasul. Ambil itu, praktekkan, terapkan. Halo. Salah satu hal yang saya bisa bagikan. Sebagai pemimpin, engkau harus membuat setiap jemaatmu hidup dari anugerah Tuhan dalam dirimu. Itu sebabnya berkali-kali saya berbicara kepada teman-teman para gembala. Yang membangun network, membangun hubungan. Yang membangun ikatan janji. Untuk berjalan bersama-sama dengan saya, berjalan bersama-sama dengan pelayanan ini, untuk meraih destiny ilahi bersama. Saya sering berkata kepada mereka, jangan terlalu sering panggil pendeta tamu. Karena engkau sedang membuat seluruh jemaatmu tidak hidup dari anugerah Tuhan dalam dirimu. Pastikan engkau sebagai gembala terus mengupgrade diri. Pastikan engkau sebagai gembala sidang terus belajar bertumbuh dalam anugerahnya. Pastikan engkau sebagai pemimpin bisa menarik turun kemuliaan Tuhan. Dan ketika engkau terus belajar bertumbuh dalam anugerahnya, maka engkau akan mulai mendapati seluruh jemaat yang kau layani akan mulai hidup dari anugerah Tuhan dalam dirimu. Amin. Mungkin beberapa dari kita mulai berkata begini, Pak Steven gimana kalau si pemimpin tiap kali dia berdiri dan berkhotbah langsung urapan ngantuk itu dahsyat bekerja. Gimana kalau seperti itu yang terjadi? Kan tidak salah kalau kemudian kita sebagai jemaat minta supaya ada pendeta-pendeta yang dari luar, yang apa istilahnya itu, yang terkenal di sana, di luar sana, yang diurapi untuk juga datang melayani di tempat kita. Kan sekali-kali kita perlu menu yang berbeda. Ya toh? Walaupun capcay enak kalau tiap hari pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Capcay lama-lama mutah. Kan kalau sekali-kali ada selingan gudegnya, ada selingan ayam goreng. Kan enak gitu loh. Dengar khotbah yang ya ringan dan lucu. Kan sekali-kali boleh Pak, nggak dosa toh. Itu sebabnya saya tegaskan kepadamu para pemimpin. Upgrade dirimu. Tingkatkan kapasitasmu. Kalau saudara sebagai pemimpin bisa berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kau sampaikan akan terjadi. Engkau berkata, Tuhan ada di sini. Betul-betul Tuhan menyatakan dirinya. Ketika engkau berkata, roh sedang bergerak. Maka engkau mulai mendapati seluruh jemaat mulai dijamah Tuhan satu persatu. Kalau itu keberadaanmu sebagai hamba Tuhan, walaupun tiap minggu engkau khotbah, jemaatmu tidak protes. Percayalah. Betul, jemaat betul. Mereka setuju dengan saya. Tapi kalau saudara sebagai pemimpin begitu berdiri langsung jemaat langsung mengaminkan. Nggak heran mereka berkata, Pak mending panggil si A, panggil si B, panggil si C. Langsung bikin daftar setahun penuh. Kalau perlu teken kontrak di atas meterai bersegel. Sekarang cari pendeta diurapi tambah susah. Schedule-nya tight, penuh. Kadang kalau harus kontrak 2 tahun di muka. Mantap. Tapi bisakah engkau sebagai seorang gembala mulai berkata, anugerah Tuhan dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan yang diurapi adalah anugerah yang sama yang harusnya bekerja juga dalam hidupku. Karena kami sama-sama dipanggil oleh Tuhan yang sama. Kami dipanggil oleh Allah yang sama. Kami melayani dengan roh yang sama. Halo, amin. Dan saya percaya ketika saudara sebagai gembala, engkau mulai terus mengupgrade dirimu, meningkatkan kapasitasmu, engkau mulai berkata, aku mau terus menarik turun anugerah Tuhan. Aku mau kapasitasku dikembangkan. Aku mau hidupku semakin hari mengalami terobosan, semakin punya impact, semakin berdaya guna, semakin dahsyat. Tiap kali aku berdiri, aku berbicara, firman mengalir. Tiap kali aku mendoakan orang, zaman Tuhan terjadi. Tiap kali aku usir setan, setan pergi.
Saya yakin, saya percaya ketika engkau terus belajar tingkatkan kapasitasmu. Engkau dengan tekun mencari Tuhan. Engkau mulai praktekkan setiap prinsip kebenaran. Tidak bisa tidak, anugerah pasti tercurah. Satu fenomena yang saya percaya akan Tuhan pulihkan dalam tahun ini adalah kuasa firman. Kuasa penyampaian firman. Selama sekian waktu lamanya, penyampaian firman dalam gereja hanya menjadi sebuah acara di mana orang beristirahat setelah selesai nyanyi. Itu saatnya saudara bisa duduk dengan rileks. Bahkan kadang-kala nggak perlu bawa Alkitab. Engkau berkata, udah hafal di sini. Kalau engkau punya suami atau biasanya suami-suami kalau engkau punya istri, engkau suruh istrimu yang bawa Alkitab. Dan engkau hanya sekedar datang dan berkata, here I am Lord. Dan setelah selesai nyanyi, sorak-sorai mulai capek. Engkau duduk, ada AC. Engkau mengharapkan pengkhotbah menyampaikan perkataan-perkataan yang menggugah, menggelitik, menghibur, menguatkan. Dan tidak lebih dari itu. Kalau saudara mendapati seakan-akan si pengkhotbah performance-nya kurang oke, engkau langsung bikin petisi. Jangan undang dia lagi. Tapi kalau saudara mendapati si pendeta begitu berdiri, saudara langsung, ini dia. Belum apa-apa, engkau udah kirim SMS ke gembalamu. Undang lagi om. Sehingga sebagai akibatnya, apa yang disampaikan melalui mimbar gereja, tidak lebih seperti sebuah ide manusiawi. Sehingga sebagai akibatnya jemaat seperti punya kesempatan atau punya option. Kalau mereka mendapati apa yang dikhotbahkan nggak cocok, kurang sesuai, mereka berkata, well, itu kan menurut dia. Saya dengar Pak Pendeta khotbah lain lagi tuh. Yang dia sebut pendeta yang lebih berkaliber tentu. Kalau yang lebih rendah kalah pamor. Tapi kalau yang lebih berkaliber kan pasti bobotnya lebih. Ya toh? Sehingga sebagai akibatnya kita tidak pernah betul-betul menerima firman dari Tuhan. Nggak heran, kehidupan jemaat menjadi sedemikian kacau balau. Nggak heran kehidupan jemaat menjadi lemah, nggak punya posisi rohani, selalu kalah, ada pada posisi sebagai korban, bukan pemenang. Selalu menjadi victim, bukan victor. Good word, right? Tapi ini saatnya untuk setiap saudara mulai mendapati Tuhan merestorasi, Tuhan memulihkan, dan Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan urapi, Tuhan akan pakai hamba-hambanya yang akan berkata demikianlah firman Tuhan. Dan apapun yang dia ucapkan pasti terjadi. Saya belajar dalam Alkitab, ketika janda di Sarfat bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia betul? Oke. Janda di Sarfat dalam kondisi hidup yang mengenaskan. Dia hanya memiliki segenggam tepung yang akan dia pakai sebagai makanannya yang terakhir bersama dengan anaknya. Dan kemudian si janda berkata, aku akan mati. Tapi ketika Nabi Elia datang, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia berkata, tepung yang cuma segenggam tidak akan pernah habis. Minyak yang hanya beberapa tetes tidak akan pernah kering. Dan itu akan terus berlangsung selama musim kelaparan. Sehingga engkau dan seisi rumahmu terpelihara. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi Elia terjadi. Terjadi. Efeknya, kalau saudara perhatikan dalam kitab Raja-Raja, saudara mendapati ketika pertama kali Tuhan Alkitab menyebut perempuan tersebut dengan sebutan janda di Sarfat. Tapi dalam akhir ayat berikutnya, ketika perempuan ini terus bergaul dengan Elia, apa yang terjadi? Ayatnya menyebut perempuan pemilik rumah. Ada perubahan status sosial.
Kalau selama ini engkau sebagai jemaat sudah pergi ke sebuah gereja dan engkau bertahun-tahun di sana dan tidak pernah ada perubahan dalam hidupmu, bahkan status hidupmu semakin merosot, ada sesuatu yang salah di sana. Karena seharusnya kalau saudara ada di sebuah rumah Tuhan, di mana firman Tuhan disampaikan, dan engkau betul-betul menerima firman tersebut, seharusnya lah kehidupanmu akan terus naik, dan naik, dan naik, dan naik, dan naik. Kalau selama ini saudara mendapati kehidupanmu semakin kacau, kehidupanmu semakin lemah, dengan mudah iblis bisa menyerang saudara, dengan mudah iblis bisa mengganggu saudara, dikit-dikit harus dilepaskan, dikit-dikit kerasukan, dikit-dikit ke... Something wrong with you guys. Dan seandainya saudara mulai membangun keteraturan ilahi dalam dirimu, engkau akan mulai melihat apapun yang sudah engkau tabur, akan mulai engkau tuai. Engkau akan mulai mendapati ketika keteraturan ilahi terjadi dalam diri saudara, kemuliaan Tuhan tercurah, kemuliaan Tuhan termanifestasi, kuasa untuk mengubahkan, kuasa untuk mempengaruhi, kuasa untuk menjamah dunia ini, kuasa untuk merebut kota-kota. Tuhan kembalikan.